kurang sebentar lagi sudah mau sampai di dekat kandangnya Bapak Anton. Sesuai janji saya akan memberikan update informasi seputar kandang rak koloni yang harus kita bangun di kandangnya Bapak Anton habis lebaran kemarin ya. Pas waktu malam takbir check-innya. Dan sekarang adalah kunjungan ketiga kita mendekati masa-masa panen. Nah, di belakang kita ada rombongan tim-tim dari Mojokerto, Gresik, dan teman-teman yang dibilang ramai sekali. Kebetulan juga hari ini kita sedikit ada kendala. Mobilnya Mas Andrian ini. Oh, no, Mas ya, Bang. Dramanya memang gitu dramanya. Ya, drama ini sengaja biar kumpul di dalam satu mobil. Wah, nunggu enak ya. Biar kompak. Kalau kita mikirnya positif itu selalu enak ini ya. Apa setiap ada kendala atau mungkin satu itu kalau mikirnya positif ya kayak gini. Paling kita ya yang happy-nya kumpul saja. bisa aja ya, mudah-mudahan nanti Ya, cepat selesai, gak ada apa-apa ya Mas ya. Amin. Amin. Akhirnya bisa bantu. Udah sampai ini teman-teman rumahnya Bapak Anton. Oke, bagaimana nanti kandang beliau di usia 30 hari up masa panen dan sudah ayamnya kabarnya maju 5 hari. Pokoknya pantengin di channel Konafsi, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Let's go. Berjalan semestinya teman-teman, ini sudah dialirin air ya untuk seldeknya. Ya ini kelihatan ini basah, area ini basah, ini juga basah, ini semua teralin air. Kenapa kok modelnya seperti ini? Sebabkan lebar kandang ini kan cuma 10 meter, sedangkan kebutuhan dari seldek ini ada 12 meter, jadi yang 1 meter kita buang ke kanan, 1 meter ke kiri. Kandang rak dikarenakan posisinya itu arahnya kan lurus-lurus tuh, memang yang paling bagus ya. Ini teman-teman catat, pahami, pemasangan seldeknya di ujung seperti ini. Nanti sisanya silakan buang ke samping. Kita sudah menangani banyak kasus kandang rak, entah panjang entah pendek, tetap paling bagus untuk anginnya masuk itu dari ujung. Kecuali kandang postal, sebab raknya itu nanti teman-teman yang akan mempengaruhi daya sedot blower untuk membuat sirkulasi angin. Tetap yang bagus ini ya. Oke, langsung masuk.
Kenceng sekali anginnya. Lihat. Umur berapa ya nih? Kemarin kita mulai dari umur 24, bawa tamu Mas Arif dari Medan, kemudian di umur kemarin di sini lagi sama Pak Andi ya? Pak Andi umur 27 kemarin. 27. Pak Andi setelah Pak Andi sekarang sudah berjarak berapa hari Mas? Ingat Mas? 4 hari? 4 hari lah. 4 hari. Berarti sekarang kurang lebih di umur 33 hari. Ya 32 hari ya teman-teman, 4 sampai 5 hari. Karena Pak Andi datang ke markas hari Senin. Senin Mas? Senin Mas. Senin ya? Oh ya Selasa, sorry. Selasa. Pak Andi pulang kemarin hari Sabtu. Berarti sudah jaraknya seperti itu teman-teman. Gimana Mas? Setelah kemarin di umur 27, sekarang umur 30, anggap aja 32 ya. Ini apa perbedaan setelah sampean, kan ini yang paling intens ke sini dari awal sampai akhir, hampir akhir. Luar biasa sih Mas. Apalagi bobotnya itu jauh. Kemarin itu terakhir maju 4 hari dia. 4 hari? 4 hari dia kemajuan bobotnya dari target itu. Target itu. Mungkin sekarang nggak tahu, mungkin 5 atau 6 hari mungkin Mas. Nomor reba-reba aja, mungkin kalau ada recording, lihat recording. Menurut Mas Arif ini kandang rak ini apa kesimpulannya ya? Walau sekilas saja nggak apa-apa. Kesimpulan mungkin sangat membantu peternak lah, terutama dalam manajemen kotorannya juga ya, bisa meningkatkan lah dari segi bobotnya ayamnya itu, sirkulasi udara lancar, jadi fokusnya tinggal makan aja. Makan ya? Makan aja, karena kalau misalnya amoninya tinggi kan otomatis nafsu makannya kurang, atau mungkin terkena penyakit atau apalah kiranya gitu. Ini umur 32 hari. Kalau nggak bau sama sekali kan nggak mungkin. Kalau menurut Mas Arif gimana umur 32 hari ini? Baunya bagaimana, Pak? Baunya masih dibilang wajar lah, bau setara bau ayamnya itu sendiri gitu Mas. Mungkin dikategorikan standar atau over atau minim. Bisa dibilang minim. Minim ya? Minim. Kan juga punya kandang Mas Arif di Medan sana. Sama kandang postal dengan kandang rak ini, kira-kira masih bau mana? Jelas kandang postal tadi itu Mas. Beneran ya? Ini saya nggak memaksa ya jawabannya. Postal memang agak lebih bau. Tapi Mas sebenarnya kandang rak koloni ya, dengan kondisi seperti ini itu juga bahkan lebih bau dan lebih parah. Kali ini kita itu menemuin owner yang memang rajin, bersih-bersih, perawatannya bagus, jadilah seperti ini. Kandang rak kalau dikelola dengan owner yang tepat, dia akan maksimal. Begitupun juga kandang postal dikelola oleh owner yang tepat, juga lebih jauh maksimal. Jadi semua itu menurut saya itu gini, sama-sama teman-teman. Kita dikasih sesuatu yang baik, yang bagus, kalau nggak bisa ngelola ya tetap nggak bisa maksimal, alias bisa gagal. Tapi memang kalau kita bicara perform terus hasil dari ini semuanya, Andara itu memang lebih, katanya memang dari performa memang terbukti ya. Ya terbukti sih Mas. Kayaknya sampean ya yang mungkin baru belajar di ayam, atau teman-teman belajar di ayam, dirasa sih untuk Kandara kalau ini terlepas dari Kohe teman-teman ya. Pokoknya Kohe bisa ngelola itu kayaknya peternak itu kalau dibilang sangkap jalan mungkin lebih gampang ya, ternak ayam yang model seperti ini. Lebih gampang lah Mas. Kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah ini mungkin sampean ada pertanyaan dari kemana? Mungkin lebih kepada sirkulasi mungkin. Sirkulasi. Oh, oke. Ini kan kenceng rasanya kan ya. Kenceng, nyaman. Yang ini kita hitung dulu blowernya. Di sini berapa? Ada 1 Mas Arif, ada 2, ada 3, ada 4. Satu blower ini mungkin agak ke sana ya. Jalan. Satu blower ini kalau dihitung kandang postal itu mampu untuk menampung sekitar beban tonase 4 ton atau sekitar 2000 ekor ayam. Artinya kalau dihitung 4 blower, 2000 kali 4 berapa? 2048 sekitar 9000 Mas. Terus ini populasinya 8000. Lah
8.000. Itu hitungan postal yang ayamnya sama kotorannya di satu beserta segemnya. Ini itu kandang rak, kotoran dan tidak pakai segam, ayam dan kotoran itu terpisah. Jadi blower sini bisa dikatakan lebih, makanya anginnya kenceng. Kerasa nggak ini anginnya benar-benar kenceng banget. Kencang. Di lorong kenceng ya, sampai ini teman-teman sampai goyang-goyang nih. Nah, kelihatan ini kenceng, di lorong-lorong juga kenceng. Nah, ini bagus untuk sirkulasi di kandang ini. Jangan sampai kurang untuk penggunaan blower. Oh, di sana kayaknya ada penimbangan. Terus ditambah ini. Oke, belum ada yang ubah. Ditambah ada pintu samping atau pintu jalan itu diarahkan miring ke daerah blower dan ayam. Dari bawah sampai atas. Nah, inilah teman-teman salah satu juga tambahan yang bagus. Jadi mengarahkan angin ke lorong. Dan juga di tengah ini ada pintu V. Ini pertanyaan dari Mas Arif. Saya jawab karena kita pemakaian pintu V juga. Pintu V di tengah sini yang mengerucut, nanti buang ke kanan dan kiri untuk arah anginnya. Jadi di lorong ini kenceng, di rak-rak ini kenceng. Lihat ayamnya, sehat banget. Bulu-bulunya aja sampai ini terkena kipasan anginnya yang kenceng. Sangat nyaman ayamnya, kelihatan nyaman sekali. Untuk detail umurnya ya saya 31 kemungkinan. 31 ya. 31 betina tadi 2,34. 2,39 yang jantan 2,7. Luar biasa. Beneran. Gino tenang nih. Ngeri. Saya yang kandang rak ini sangat heran nih. Bener-bener heran, ini nggak percaya. Tak kira ini umur 33 hari. Nah, ini kira 33 hari. Jadi perlu ditelusuri gitu. Korek-korek di ABK-nya nih dimakanin apa? Tahu-tahu nanti digelonggong sama air ternyata. Mas Andrian bisa ada. Ada Mas Andrian populasi kandang rak itu berapa? 10.000 sama. Ini kan 10.000 katanya ya. Lah, tapi ini tinggal 8.000. Karena kan cuma maksimal buat kita kandang ya 3 susun ini dari 1, 2, 3. Kalau teman-teman tanya setiap susunnya ini kurang lebih jaraknya adalah dari kohe dan rak ini kurang lebih di 85 sampai 90 cm. Tinggal di ini susun aja 80 misalkan atau 90 tambah 90 berarti yang rak kedua ini sudah ketemu di 180 sisanya gitu. Kalau tinggi kandangnya 260 cm. Gini Mundi, ini loh Kong, ini kan yo kandang baru toh. Iya. Jadi Aku tak minggir sih. loh, kenapa? Waduh, pengen. Tapi pasti buatnya lebih jos lagi ini bos Ya, kita. harus. Satu Mas, Yang kandangnya baru. Iya, Itu nilai tambah. Ini baru kita bangun toh. benar. Ya. Masih gregetan, masih penasaran aku sama. Samen baru masa nggak pernah dapat seperti ini toh? Pernah lah. Enggak lah, aku biasanya di kerataan di 27 itu harusnya di 35, 36. Nah ini di 27 pria, berarti kan kerataan di 2,5 toh. Nah ini udah masih 30, 31. Berarti itu maju hampir 3-4 hari. Nah itulah kabarnya dari pemilik kandang yang sekarang memang benar-benar semangat. Laporan ke kita adalah maju di sekitar 4 hari teman-teman. Ini bayangin majunya 4 hari. Seperti kita menggunakan blower ini bagaimana mengoperasionalkan dari kecil sampai besar, pakai intermittent bagaimana, pakai suhu bagaimana. Kalau kita lihat kondisi hari ini kita menentukan dapat suhunya 26. Nah, silahkan catat teman-teman, top performa dari kandang apapun, kandang rak atau postal, kita bisa menemukan suhu seperti ini. Dah dipastikan ayam itu kalau ingin suhu sekian ini pasti nyaman ini. Di kandang itu nggak bisa tercapai di suhu 26 derajat jikalau amoniaknya tinggi. Sebab amoniak itu akan membuat sirkulasi udara cenderung lebih panas. Maka dari itu kalau kandang ketemu suhu sekian, artinya di dalam kandang ini amoniaknya juga sangat minim. Kita menghirup pun di dalam kandang juga sangat nyaman. Maka dari itu teman-teman, ciptakanlah suhu di dalam kandang juga berpengaruh. Kalau ingin
suhu yang bagus ya, kelola kohe, entah itu kandang postan, itu kandang rak, kelola kohenya dengan baik. Karena ini diambil hampir setiap hari atau 2 hari sekali, itu bisa membuat suhu itu serasa sangat maksimal. Jadi di sini amonianya juga sangat minim. Kalau amonianya tinggi, walau teman-teman pakai seldet sedingin AC atau sedingin kutub selatan tidak akan mampu. Jadi saya keliling. Ya faktor A tadi sudah saya bilangin, ada kandang baru. Karena ini kandang baru plus Sarpona. Kalau Sarpona kan kita nggak bisa milih. Saya cek kondisi itu menunjukkan 26 derajat. Artinya apa? Artinya di dalam kandang pun di sini juga amonia minim. Amonia tinggi dia akan membakar oksigen kan, menjadi suasana menjadi panas. Nah, kalau ini suhunya sudah menunjukkan 26, apalagi 24. Nah. Iya, Pak. Di Gresik tidak akan bisa 26. Nah, di sini dapat, Pak. Nah, makanya mungkin maju dia. Lihat recording. ya. Nah, recording juga lihat. Kalau mau serius, kesini lagi cari tanah di sini. Ampun, Tambah berat. tambah berat ujiannya. Di sini. Yang punya lahan luas, aman wis. Nah, itu tak ungkapkan, dapatnya suhu 26 karena kan ya sering dikeruk. Kalau ini nggak sering dikeruk, ya nggak dapat. Ini pasti suhu 28 itu, Pak. Nggak dapat juga bobot sekian, pasti akan di bawahnya. Ini sangat pengaruh sekali, teman-teman. Monggo mungkin dicerna ini. Dicerna dari pembahasan hari ini ya, suhu pengaruh. Sepakan kotoran kering ya, ini kering, ini mungkin 2 hari nggak diambil atau berapa ya katanya? Iya. Berapa hari, Pak? Ini belum diambil kotorannya? 4 hari. 4 hari ternyata. Ini kalau diambil habis itu tambah josnya loh ini. Jangan sampai telat, Pak. Pak. Pas apa? Ya. Kuat namanya. Oh, tuh tangan goyangnya kurang mat. Oke, saya cek. Sebab kurang besar kayaknya ya. Apa gimana? Tenaganya Kurang, tenaga di sini kan kurang ternyata. Diminta tambah bosnya. Kalau udah nyampe di 30 hari itu kekualan ya sampean ya. Oke, tak upkan ke Pak Anton nambah tenaga. Kemarin kan belum ngerasain mungkin beratnya, ini kan sudah menjelang panen. Karena sayang teman-teman ya, tak imbo. Mas, cara merawat ayam supaya sukses pada masa akhir, yo ini perawatan jauh lebih intens harusnya. Awal juga intens, pasti ya awal-awal itu kan penentu masa branding yang bagus akan menentukan nanti hasil akhir panen. Tapi jangan pula masa akhir panen ini kita kayak mengesampingkan, karena tinggal sedikit aja teman-teman lalai manajemennya seperti ini. 4 hari Pak saya capek ambil kotoran, ya jangan di skip, jangan ditawar. Memang waktunya ambil kue ya diambil. Sebab kalau tambahan lali sedikit aja 1 hari, wah gak usah 1 jam aja lalai, ya kita akan gagal panennya. Swayang toh, Pak. Sehari lalai itu swayang sekali. Udah diperjuangin lebih dari 1 bulan, cuman ya kita memang nggak boleh beralasan teman-teman. Apa kendalanya di lapangan itu pasti ada solusinya. Harus segera ada solusi. Nanti ya Pak minta tenaga tambahan ya. Saya karena ini ya kandang yang bagus. Depan sini pastinya ada kapur gamping. Ini untuk apa sih? Ya untuk nabur kohenya. Loh Mas, saya di dalam kandang apa nggak bau sih? Tapi bau yang terkontrol menurut saya ya. Ya. Kotoran yang sudah dihemparkan ini di ruangan kohe ini dengan ukuran 6 meter. Oh sorry, ini 9 meter kali 3 kali 6 kali 9 ini mampu untuk menampung kohe populasi 8.000. Dikasih kapur ini ya? Kapur gamping Kong. Nah ini kalau nggak lalat 100% mungkin agak susah ya, karena lalat sendiri juga tapi minim. Nah, kenapa dikasih kapur gamping? Misalkan ada larva di sini, ada hewan-hewan yang merugikan, dikasih kapur gamping di sini, dia akan
gak mau hidup di sini, dia mati. Panas campur gamping itu teman, dan ini sangat cepat mengurangi bau di dalam kandang. Silakan pakai, ini sudah kita terapkan, tanda hasilnya bagus. Yang belum saya tambahin juga, kenapa kita pemilihan pakai UV ini? Plastik UV ini sangat menyerap panas dari atas masuk ke dalam sini itu lebih panas daripada luar. Kalau teman-teman kotoran ini hamparkan tanpa ruangan, itu kurang cepat keringnya. Tapi kalau dibuat atapnya plastik UV ini menyerap panas masuk ke dalam kandang, terus panas itu kan terperangkap di sini, ruangan di sini ya, jelaskan. Panas di ruangan seperti kita ilmunya kayak kita mempresto ya teman-teman, mempresto udang, mempresto ikan cepet gampang matang ya itu. Nah, intinya di sini itu dimasak di dalam ruangan ini. Yang jelas lantainya wajib dicor supaya cepat kering pula dan tidak disukai lalat itu akan gerong di tanah. Kalau kotoran di tanah ini nggak bisa, ini lalat nggak berkembang di sini ya. Ruangan gudang koi atau TPK, tempat penampungan koi, plus kapur gamping ditabur-taburkan seperti ini supaya cepat kering. Terus tambah tidak bau. Nanti kalau sudah dimasukkan karung dan siap diberikan kalau teman-teman mau berbagi kepada petani sekitar atau dijual juga laku karena ada nilainya begitu. Panjang kali lebar ya ruangan seperti ini. Karena ini bagus hasilnya, saya senang membagikan. Silakan pantengin terus di channelnya Co6cc. Makanya teman-teman kalau nggak mau ketinggalan seputar kandang erak, jangan hanya sekedar copy paste aja. Jangan malu untuk bertanya, karena di Co6cc, di Peternak Hebat Nusantara akan memberikan ilmunya itu dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu apa yang ada di depan mata kita seputar ilmu peternakan. Kalau bermanfaat kita pakai. Jempingan ke atas setiap bangun kandang, saya himbaukan buat teman-teman semuanya di Nusantara, buatlah jempingan seperti minimal. Kalau nggak gitu ya lebih bagusnya pakai cerobong supaya mengendalikan hembusan angin itu tidak terbuang ke lahan-lahan yang bukan punya kita atau hak kita. Nah, air jatuh ke tempat pekarangan orang lain aja itu sudah ada hukumnya. Nah, ini hembusan angin walau tidak di area kita, namun hembusan ini kan mengandung bau, mengandung sesuatu yang dari dalam dikeluarkan. Walau bukan pekarangan, tapi jarak hembusan buangan ini jangan sampai mengenai lahan orang lihat, itu berdosa. Mudah-mudahan teramahnya dari Co6 ya sedikit memberikan wawasan tambahan buat teman-teman Nusantara. Wih, cakep loh, pakai kaosnya Co6 ini ketampanannya naik ini. Nah, ini ready loh, pokoknya ready. Ini memang nggak saya jual, tapi yang hijau-hijau ini sih beda ya, celana hijau, kaos hijau. Ya, sengaja itu, sengaja maksudnya menarik perhatian kita. Apa? Loh, kalau hitam keren Pak, maco, cakep, terlihat. Ini timnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tamu. Promosi, saya promosi. Apa ini? Awi Farm. Promosi kita. Awi itu singkatan atau namanya sampean? Itu ya, nama sejarah itu. Iya, apa sejarah? Mertua saya yang memang berjasa bagi kehidupan saya, gitu ya. Jadi Pak Awi ini orang-orang berjasa di lingkungan saya yang membuat saya sampai di titik hari ini. Panjang lebar seperti itu tadi. Untuk hasil-hasil selanjutnya pokoknya nanti akan saya update. Sementara untuk kandangnya Pak Anton di umur 31 hari jalan ini, bobot ayam maju sampai 4 hari dan luar biasa. Betitanya anggap aja di 2,4, jantannya 2,7 tadi ditimbang. Tapi hanya timbangan sekilas saja, bukan timbangan yang global. Jadi menurut kita itu ambil acak itu sudah sangat lebih dari cukup. Tuh.
infonya dari kandang Pak Anton, luasnya 10 kali 35 meter, populasi 8.000 ekor, pemakaian blower 4, seldex sekitar 12 meter. Ayamnya performanya bagus. Dari Sutojayan, Jawa Timur kita melorkan. Selamat teman-teman menonton channel Conam. Jangan lupa menyiapkan cemilan karena durasinya panjang, dan tidak lupa salamnya salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.